Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang abang kakak asisten dan teman-teman semua. Saya Septiana Dewi dengan NIM C24012410002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum biologi perikanan dengan judul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Kembung Gepeng Lestariger Faugni 1967 Masui yang ditangkap di perairan Teluk Banten. Masuk ke latar belakang, ikan yang kami teliti yaitu ikan kembung Lestariger faugni. Ikan ini merupakan ikan pelagis kecil yang banyak ditemukan di perairan pesisir lepas pantai, terutama di wilayah tengah Indonesia menurut Sinaga et al. 2024. Ikan ini memiliki tubuh ramping, jumlah saringan insang 20-25 buah, dan panjang usus sekitar 1-1,2 kali panjang bakunya, menurut Indaryanto 2014. Nah, ikan ini juga memiliki nilai ekonomis penting karena harganya terjangkau, rasanya enak, dan kaya akan omega 3 serta omega 6 yang bermanfaat bagi kesehatan. Data KKP tahun 2018 mencatat bahwa produksi ikan kembung di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 465.000 ton. Salah satunya di wilayah penangkapan ikan kembung ini adalah Teluk Banten, yaitu Teluk Banten, sebuah perairan dangkal seluas 150 km². Namun perairan ini tuh mengalami tekanan ekologis akibat pertumbuhan penduduk, alih fungsi kawasan pesisir, keberatan industri, serta penambangan pasir, menurut Wisa et al. 2015. Tekanan tersebut dapat memicu overfishing, terutama karena ikan kembung ini merupakan pelagis yang hidup bergerombol dan tingkat pemanfaatannya itu tinggi. Sehingga secara ekologis, ikan kembung memiliki nilai penting dalam rantai makanan sebagai konsumen tingkat menengah yang menghubungkan plankton dengan predator besar. Oleh karena itu, harus mempelajari aspek biologi ikan ini penting untuk pengelolaan berkelanjutan. Masuk ke metode praktikum, yaitu praktikum ini dilakukan di Laboratorium Biologi Perikanan MSP FPK IPB setiap hari Sabtu mulai dari tanggal 30 Agustus sampai 20 September pukul 8 pagi sampai 12 siang waktu Indonesia Barat. Adapun alat dan bahan yang dapat kita lihat di sini ada timbangan digital, mikroskop, dan lain sebagainya. Baik, langsung masuk ke prosedur kerja, yaitu mulai dari pertumbuhan. Di sini kami mengukur panjang dan juga bobot ikan, kemudian lanjut ke reproduksinya, yaitu kita mengamati gonad, menghitung telur, dan mengukur diameter telur. Masuk ke makanan ikan, yaitu kita membedah usus dan mengidentifikasi organisme dalam saluran pencernaannya. Nah, di sini kami menggunakan analisis data mulai dari pertumbuhan, yaitu ada distribusi frekuensi panjang, hubungan bobot panjang, faktor kondisi. Kemudian di reproduksi kami meneliti nisbah kelamin, TKG, IKG, serta fekunditas. Dan di makanan ikan sendiri, di sini kami menganalisis tentang indeks preponderance dan parameter lainnya. Nah, masuk ke hasil dan pembahasan. Masuk ke pertumbuhan, di sini ada grafik distribusi frekuensi panjang, di mana bisa kita lihat jumlah paling banyak itu terdapat pada selang kelas 221 sampai 231 mm, dan paling sedikit ini pada 165-an. Nah, ikan jantannya ini lebih dominan pada selang kelas sebanyak tersebut. Masuk ke grafik hubungan panjang bobot total, di mana terdapat persamaan W sama dengan 0,0005 L kuadrat 3,1661 dan nilai R kuadratnya itu ada di angka 0,8953 yang mengindikasikan bahwa hubungannya ini sangat kuat. Nah, di sini kita bisa interpretasikan bahwa F-hit-nya itu lebih besar daripada F-tap, yang dimana panjangnya itu berpengaruh signifikan terhadap bobot. Dan nilai B-nya ini sekitar 3,1661, berarti alometrik positif. Artinya bobot ini bertambah lebih cepat daripada panjangnya. Masuk ke HPP jantan dan betina gabungan. Kalau untuk jantannya sendiri, kita bisa interpretasikan bahwa F-hit-nya itu kurang dari F-tap, yaitu tidak signifikan, dan pola pertumbuhannya itu isometrik, di mana pertambahan panjangnya itu sama dengan bobot, dan terdapat R kuadratnya 0,8866. Nah,
HPP betina sendiri interpretasinya itu F-hitnya itu lebih besar daripada F-tab ya secara signifikan, dimana pola pertumbuhannya itu lebih banyak alometrik positif dengan nilai R kuadratnya itu 0,8771. Nah, masuk ke HPP per bulan yaitu dari Januari, Maret, Mei. Bisa kita lihat di tabelnya ini, semua bulan menunjukkan kecenderungan alometrik positif baik jantan maupun betina. Hal ini tuh menandakan bahwa alokasi energi ikannya itu lebih banyak untuk pertambahan bobotnya. Nah, masuk ke faktor kondisi total, yaitu tertingginya itu ada di bulan Maret dengan angka 1,3210, terendahnya di Januari 0,8023. Nah, fluktuasi ini tuh menunjukkan perbedaan lingkungan ketersediaan pakan dan aktivitas reproduksinya. Masuk ke faktor kondisi jantan, di mana kondisinya terbaiknya itu ada di bulan Januari sebesar 1,3631, sementara betina ini kondisi terbaiknya di bulan Januari yaitu dengan angka 1,1171. Langsung ke reproduksi. Di sini kita dapat melihat tabel nisbah kelamin yaitu pada bulan Januari dan Mei rasio jantan betinanya itu tidak seimbang dan berbeda signifikan dari rasio idealnya itu 1:1, sedangkan Maret itu sedikit lebih seimbang namun tetap ideal. Nah, masuk ke grafik tingkat kematangan gonad. Untuk jantannya sendiri itu ukuran terkecilnya ada di 148 sampai 158 mm yang didominasi oleh TKG 1, ukuran lebih besar. Ukuran itu lebih besar dan ada di angka 177 sampai 187 mm yang didominasi TKG 4. Sementara grafik betina ini ukuran terkecilnya itu ada di TKG 1 yang lebih dominan dan ada ukuran menengahnya sampai terbesar itu komposisi TKG mulai beragam dari TKG 2, 3 sampai 4. Nah, masuk ke grafik indeks kematangan gonad. Bisa kita lihat untuk ikan jantan ini TKG 1-nya itu berada di 0,2283, TKG 2 di 0,5683, TKG 3 di 0,8488 dan puncaknya itu ada di TKG 4 sebesar 2,4666. Nah, sedangkan grafik betinanya ini lebih dominan di TKG 4 juga, yaitu ada di angka 1,40 dan terendahnya di TKG 1 0,50. Masuk ke fekunditas, hubungan panjang fekunditas terdapat R kuadratnya itu 0,0324, sedangkan hubungan bobot fekunditasnya R kuadratnya itu di angka 0,0224. Nah, jadi kesimpulannya keduanya itu sangat rendah panjang dan bobot hanya sedikit mempengaruhi variasi jumlah telurnya. Namun arahnya ini lebih ke hubungan positif. Nah, di sini terdapat grafik diameter telur yang dimana ikan kembung ini masuk ke dalam total spawner yang ada hanya satu puncak yang frekuensinya tertingginya itu terdapat pada selang kelas 0,028 sampai 0,034 mm dengan puncak kurang lebih 8.000 butir telur. Frekuensi terendahnya itu pada selang 0,0 sampai 0,006. Masuk ke analisis makanannya yang dimana di sini terdapat diagram lingkar secara gabungan. Ikan gembung ini memiliki makanan utamanya yaitu Nauplius, sedangkan Nixia, Nematoda, Cetaceros, dan Pleurosigma itu menjadi makanan pelengkap. Diagram ikan jantan sendiri itu makanan utamanya itu tetap Nauplius. Berbeda dengan ikan jantan, di sini diagram lingkarannya itu terdapat Nixia yang sebagai makanan utama. Tabel nilai luas relung pada jantan dan betina sama-sama menunjukkan ikan ini bersifat selektif dalam memilih makanannya. Nah, lanjut ke makte empang tindih relung yang rendah, berarti kompetisi makanan antar jenis kelaminnya itu kecil. Jadi hubungan antara panjang tubuh dan volume makanannya itu sangat lemah sehingga panjang ikan tidak banyak mempengaruhi jumlah makanan yang dikonsumsi. Lanjut ke tabel PUR panjang usus relatif, yang ikan kembung ini memiliki panjang ususnya itu kurang dari 1, yang menandakan ikan kembung ini dikategorikan sebagai ikan omnivora cenderung karnivora. Nah, dari awal sampai akhir kita bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil praktikum ini pertumbuhan ikan kembung itu cenderung ke alometrik positif terutama pada ikan betina dengan hubungan panjang bobot yang kuat dan faktor kondisinya itu berfluktuasi dan dipengaruhi ketersediaan pakan dan efektivitas. Nah, saran dari kami yaitu ikan kembung ini sangat penting untuk rantai makanan dan menghadapi ancaman overfishing di Banten sehingga perlu untuk pengelolaan berkelanjutan
sangat diperlukan. Nah, mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.